Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semester 1, kita masuk ke pertemuan ke-10. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung efek pajak dalam keseimbangan pasar. Yang pertama, pajak atau subsidi itu selalu berpengaruh langsung terhadap harga jual, atau dengan kata lain yang berubahnya adalah fungsi penawaran. Sehingga dapat disimpulkan, yang pertama, jika suatu barang dikenakan pajak, itu sudah pasti harga jualnya akan naik, kemudian akan berbanding terbalik dengan kuantitas yang turun. Ketika harga naik, biasanya kuantitas yang diproduksi akan lebih sedikit. Kemudian bila diberi subsidi, harga jual yang akan turun, tapi kuantitas akan naik. Jadi ada perbedaan. Ketika suatu barang dikenakan pajak, harganya jadi naik, kemudian kuantitasnya, produksinya akan turun. Sedangkan ketika suatu barang diberi subsidi, maka harga jualnya akan turun, sedangkan kuantitasnya akan naik. Untuk menghitung beban pajak, yang pertama ada istilah beban pajak ditanggung konsumen seperti ini. P aksen E itu adalah untuk harga keseimbangan pasar sudah pajak, sedangkan untuk PE biasa itu harga keseimbangan sebelum pajak. Jadi tingkat pajak yang ditanggung konsumen atau disingkat dengan TK itu harga keseimbangan pasar sesudah pajak dikurangi harga keseimbangan pasar sebelum pajak. Ada istilah yang kedua, beban pajak ditanggung oleh produsen. Untuk yang ditanggung produsen, ada istilah T untuk besar pajak yang dikenakan. TK itu adalah pajak yang ditanggung oleh konsumen. Maka total pajak yang diterima oleh pemerintah, T sama dengan Q aksen E dikali dengan T. QE adalah jumlah barang yang terjual, sedangkan untuk T adalah besar pajak per unit. Oke, contoh soal. Saya akan menjelaskan sedikit-sedikit ya, pelan-pelan. Ada sebuah fungsi permintaan dan penawaran. Untuk fungsi permintaan, supply demand-nya adalah seperti ini, 10 dikurangi 4P kuadrat. Sedangkan untuk fungsi penawaran adalah min 5 plus 2P kuadrat. Dan jika pemerintah memberi beban pajak 2 per unit, tentukan yang pertama adalah keseimbangan pasar, harga keseimbangan pasar dulu. Oke, bahwa seperti yang kita ketahui sebelumnya, untuk keseimbangan pasar prosesnya adalah QD sama dengan QS. Untuk QD 10 dikurangi 4 P kuadrat, sedangkan untuk QS itu adalah min 5 ditambah 2P kuadrat. Kita pindahkan min 5 dan juga 2P nya, maka ini 10 ditambah 5 dikurangi min 4P kuadrat dikurangi 2P kuadrat sama dengan 0. Maka kita simpan di depan ya yang P kuadratnya, jadi min 6P kuadrat ditambah 15 sama dengan 0. Maka kita akan dapatkan untuk harga keseimbangan yang sebelum dikasih pajak itu rumusnya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2. Seperti yang kita ketahui bahwa kita menentukan terlebih dahulu A berapa, B berapa, C berapa dari persamaan yang ini. Oke, didapat bahwa A nya min 6, B nya tidak ada ya, P biasa nggak ada. Jadi A itu angka yang nempel di P kuadrat, B itu angka yang nempel di huruf P, variabel P nggak ada, C itu adalah konstanta yaitu 15. Kalau tidak ada berarti B nya 0. Kita masukkan ke persamaan yang ini, min B berarti min 0 plus minus akar 0 kuadrat dikurangi 4, A nya adalah min 6, C nya adalah 15. Oke, dibagi dengan 2 dikali dengan A atau min 2. Kita lanjutkan, sama dengan berarti 0 itu
min 0 itu berarti kita tuliskan 0 saja, plus minus akar ini kita 0 kita kalikan min 4 kali min 6 kali dengan 15, itu hasilnya adalah tambah 360 dibagi dengan min 12. Kita jumlahkan lagi, kita lanjutkan 0 plus minus akar 360 dibagi dengan min 12. Didapat P1, maka 0 ditambah akar 360 itu kurang lebih, koreksi sih jika salah ya, 78 dibagi dengan min 12, maka ini hasilnya adalah untuk P1, sedangkan untuk P2 0 dikurangi 18,78 dibagi dengan min 12. Untuk P1 saya akan hitung dulu, mohon izin pakai kalkulator, dibagi dengan min 12 dibagi, hasilnya adalah untuk P1 itu min 1,56, sedangkan untuk P2 berarti positif ya, min bagi min berarti 1,56. Ini sebetulnya panjang 1,565 dan seterusnya ya. Oke, ini adalah yang kita cari pertama itu, ini adalah keseimbangan pasar yang lama, oke, atau istilahnya sebelum pajak. Setelah dapat keseimbangan pasar sebelum pajak, kemudian kita masukkan ke keseimbangan pasar yang baru. Caranya sama, QD sama dengan QS, hanya untuk yang supply demand atau yang penawaran yang tadinya min 5 plus 2P kuadrat, karena di soal ada pemerintah memberi beban pajak sebesar 2, artinya P-nya setiap P ditambah dengan 2, maka jadinya seperti ini. Yang ini. Maka jadinya seperti ini. Jadi min 5 ditambah 2. Nah, karena P-nya ditambah 2 sesuai dengan efek pajaknya, maka P-nya jadi P plus 2 dikuadratkan dari sini. Kita olah dari sini. Setelah itu jadi seperti ini, jadi seperti ini, jadi seperti ini. Maka dihasilkan seperti biasa, ini tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Kita masukkan, maka yang didapat adalah P1 1,95, yang P2 ini harusnya negatif 0,60. Untuk harga yang diambil adalah selalu yang positif, jadi yang negatif ini tidak dibawa. Begitupun yang tadi yang saya keseimbangan pasar yang sebelum pajak, yang negatif yang ini yang akan tidak saya bawa, tapi yang akan saya bawa adalah yang positif karena harga tidak ada yang negatif. Oke, maka didapat kesimpulan dengan proses yang sama ya. Proses yang sama, harga keseimbangan pasar yang baru diambil yang P1 atau 1,93. Ini adalah harga keseimbangan pasar yang baru atau sesudah pajak. Kemudian kita masukkan untuk beban pajak, ini yang kita tentukan dulu untuk Q-nya. Oke, berarti P yang diubah, yang kita dapat ini 1,93. Kita masukkan ke salah satu persamaan, baik itu ke sini atau yang ini. Saya pilih yang ini samaannya, maka saya masukkan Q sama dengan 10 min 4P kuadrat. P-nya diganti dengan 1,93. Oke, maka didapatkan QE-nya adalah min 4,896. Setelah kita dapatkan QE-nya dan keseimbangan pasar yang baru, yang kedua kita akan menentukan beban pajak untuk konsumen dan produsen. Untuk beban pajak konsumen, seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa rumusnya adalah harga keseimbangan pasar sesudah pajak dikurangi harga keseimbangan pasar sebelum pajak dikali dengan QE yang didapatkan barusan. Oke. Harga keseimbangan pasar sesudah pajak adalah 1,93 dari sini. Oke, dari sini. Sedangkan harga keseimbangan sebelum pajak 1,58 adalah